Langit Jakarta mulai menghitam, meski matahari belum sepenuhnya tenggelam di balik deretan gedung tua yang memagari pasar Tanah Abang. Udara dipenuhi aroma campuran keringat, asap knalpot, dan bau amis sampah yang menumpuk di sudut-sudut jalan. Di tengah riuh pedagang yang berteriak menawarkan dagangan, sosok pria berjaket kulit lusuh melangkah perlahan, tatapannya tajam menembus keramaian. Raka, nama yang pernah menjadi bisikan ketakutan di jalanan, kini kembali setelah bertahun-tahun menghilang tanpa jejak. Wajahnya keras, dihiasi bekas luka samar di pelipis kanan, sisa kenangan dari masa lalu yang tak pernah benar-benar mati. Sepasang matanya menelusuri lorong-lorong sempit yang dulu ia kuasai, kini penuh dengan wajah asing, tapi bau ketakutan yang sama masih melekat di udara, mengendap di balik tawa palsu dan langkah tergesa para pejalan kaki. Di sebuah sudut, sekelompok preman bertubuh kekar mengerubungi seorang pedagang tua, suara bentakan mereka mencemari udara sore yang mulai dingin. Tangan kurus si pedagang bergetar, mencoba melindungi tumpukan dagangannya yang sederhana, sekotak penuh kaos obral murah. Raka berhenti, matanya mengeras, seolah waktu berhenti berputar sejenak. Tanpa banyak bicara, ia melangkah maju, setiap jejaknya membawa beban masa lalu yang berat. Salah satu preman menoleh, tertawa mengejek sebelum kepalan tangan Raka menghantam rahangnya, keras dan cepat seperti sambaran petir. Tubuh besar itu tumbang seketika, disusul teriakan panik dari teman-temannya. Raka berdiri di tengah mereka, tenang, seolah-olah dia bukan menghadapi ancaman, melainkan menuntaskan urusan lama yang tertunda. Hari itu, Tanah Abang kembali berbisik tentang legenda yang bangkit dari bayang-bayang. Malam merayap cepat, menutupi Tanah Abang dengan selimut kelam yang hanya diterangi lampu-lampu jalanan berkedip lelah. Suasana pasar yang biasanya penuh riuh tawar-menawar berubah menjadi bisu, seolah setiap sudutnya menahan napas setelah insiden sore itu. Raka berdiri di bawah cahaya lampu neon yang temaram, wajahnya sebagian tertelan bayang-bayang. Bekas darah kering menodai buku-buku jarinya, bukan darahnya sendiri, tapi milik orang-orang yang mencoba menghalangi jalannya. Bagi Raka, itu hanyalah awal, sebuah salam pembuka untuk dunia yang mengira dirinya telah mati. Kabar tentang pria berjaket kulit yang menghajar sekelompok preman dalam sekejap tersebar cepat, melintasi lorong-lorong sempit dan meja-meja warung kopi. Berita itu akhirnya sampai ke telinga Bimo, lelaki yang dulu bersumpah setia di sisi Raka, sebelum mengkhianatinya demi tahta kekuasaan yang sekarang ia duduki. Duduk di ruangan kecil penuh asap rokok, Bimo mendengarkan laporan anak buahnya dengan wajah dingin. Tangannya bermain-main dengan pisau kecil, memutar-mutar bilah logam itu di antara jari-jarinya seolah melatih kesabarannya. Raka kembali, gumamnya pelan, nyaris seperti bisikan untuk dirinya sendiri. Bibirnya menyunggingkan senyum tipis, bukan karena senang, tapi karena mengerti, masa lalu yang dikubur dalam-dalam selalu tahu cara menemukan jalannya kembali. Dan malam itu, Bimo memerintahkan sesuatu yang sederhana, cari dia. Bawa kepalanya padaku. Di luar sana, Raka berjalan tanpa ragu, menyusuri jalanan yang menyimpan jejak-jejak lamanya. Setiap langkah adalah pengingat, setiap sudut menggoreskan kenangan pahit yang belum pudar. Tapi dia tidak datang untuk nostalgia, dia datang untuk menuntaskan. Dendam bukan sekadar amarah yang meledak, melainkan api yang sabar menunggu bahan bakarnya. Dan kini, bahan bakar itu menyala, siap membakar habis segalanya. Awan kelabu menggantung rendah di atas Tanah Abang, seolah langit pun tahu bahwa malam itu akan basah bukan hanya oleh hujan, tapi juga darah. Petir menggeram di kejauhan, memberi isyarat pada badai yang akan segera tiba, baik di langit maupun di jalanan. Raka berdiri di tengah lorong sempit, diapit tembok-tembok kusam yang dihiasi coretan-coretan pudar, saksi bisu dari masa lalu yang penuh kekerasan. Matanya tak lagi sekadar menatap, mereka menembus waktu, mengingat setiap pengkhianatan yang membekas dalam daging dan batin. Hujan mulai turun, deras, menciptakan irama di atas atap seng yang berkarat. Tapi suara itu segera tenggelam oleh langkah kaki yang datang mendekat, berat, penuh niat buruk, seperti dentang lonceng kematian. 30 preman berpakaian gelap muncul dari kegelapan, wajah mereka tersamar oleh topi dan sorot lampu jalan yang redup. Mereka bukan sekadar kaki tangan, mereka adalah prajurit dalam perang kecil yang dideklarasikan tanpa kata-kata. Salah satu dari mereka melangkah lebih dulu, tubuh kekar dan penuh tato, senyum sinis terukir di wajahnya. Legenda, suaranya serak, teredam gemuruh hujan. Kau hanya bayangan dari masa lalu. Tapi Raka tak menjawab, dia tak butuh kata-kata untuk menjelaskan siapa dirinya.
Jawabannya ada di kepalan tangan yang terangkat, di nafas yang tertahan sebelum badai benar-benar pecah. Pertarungan dimulai tanpa aba-aba, hanya ledakan kekerasan yang meletus di tengah basahnya aspal. Hujan berubah menjadi tirai tipis yang memburamkan pandangan, tapi setiap gerakan Raka tetap tajam, presisi, seperti mesin yang dirancang untuk satu tujuan, menghancurkan. Pukulan mendarat, tulang berderak, darah bercampur air membasahi jalanan. Tubuh demi tubuh jatuh, tapi Raka tak melambat, seolah setiap lawan yang tumbang justru menambah tenaganya. Di matanya, mereka bukan orang-orang, melainkan bayang-bayang Bimo, pengkhianat yang mencuri segalanya darinya. Di ujung pertempuran, hanya Raka yang masih berdiri, dadanya naik turun berat, napas tercampur aroma logam yang pekat. Hujan terus mengguyur, mencuci bersih sisa-sisa kekerasan, tapi tidak cukup untuk menghapus luka di dalam dirinya. Ia tahu, ini baru permulaan. Dendam sejati belum tersentuh, dan Bimo, dia akan menjadi yang terakhir. Langit masih menangis saat Raka melangkah menjauh dari puing-puing tubuh yang berserakan di lorong sempit itu. Air hujan membasahi wajahnya, menutupi darah yang mengalir dari luka di pelipisnya, seolah mencoba menghapus jejak pertempuran yang baru saja berakhir. Tapi tidak ada yang bisa membersihkan bekas luka di dalam dirinya. Langkah kakinya berat, bukan karena lelah, melainkan karena beban masa lalu yang semakin menekan dadanya. Setiap tetes air yang jatuh di aspal mengingatkannya pada malam kelam bertahun-tahun lalu, malam di mana kepercayaannya dihancurkan oleh tangan yang dulu ia anggap saudara. Di sebuah gang sempit, jauh dari hiruk-pikuk pasar, Raka berhenti. Ia bersandar di dinding bata yang lembab, menekan luka di rusuknya yang terasa panas, denyutnya mengikuti irama jantung yang masih berdetak kencang. Hujan menyamarkan rasa sakit fisiknya, tapi tidak mampu meredam amarah yang terus membara. Pikirannya melayang ke wajah Bimo, sahabat yang dulu tertawa bersamanya di bawah langit yang sama, sebelum pengkhianatan mengubah tawa itu menjadi luka. Dendam bukan sekadar soal balas-membalas, ini tentang harga diri yang diinjak, tentang kepercayaan yang dirobek tanpa ampun. Sementara itu, di sebuah gudang tua di pinggir pasar, Bimo berdiri di depan jendela kecil, menatap hujan yang mengguyur kota. Wajahnya tenang, tapi rahangnya mengeras, menahan kemarahan yang mendidih di dalam dada. Di belakangnya, beberapa anak buahnya berdiri kaku, wajah mereka pucat setelah mendengar kabar kekalahan 30 preman terbaiknya. Bimo tidak berbicara, dia hanya memutar pisau kecil di tangannya, bilahnya berkilat di bawah cahaya lampu redup. Pisau itu sama dengan yang pernah dia gunakan bertahun-tahun. Lalu, saat dia menusuk Raka dari belakang, mengira pengkhianatannya akan terkubur bersama tubuh yang ditinggalkannya di lorong gelap. Tapi Raka tidak mati, dan kini, hantu dari masa lalu itu datang menagih janji yang tertunda. Malam itu, Tanah Abang tidak sekadar basah oleh hujan. Ada jejak-jejak luka yang tertinggal di setiap sudutnya, menunggu untuk diselesaikan. Raka tahu, perjalanannya belum selesai. Setiap langkahnya semakin dekat dengan akhir-akhir yang hanya akan ditulis dengan darah. Fajar enggan menyapa Tanah Abang. Kabut tipis menggantung di udara, menyelimuti lorong-lorong pasar yang sepi, seolah dunia pun tahu ada sesuatu yang lebih kelam dari malam sebelumnya. Raka melangkah pelan, bayangannya memanjang di antara genangan air yang memantulkan sisa-sisa lampu jalan yang nyaris padam. Setiap jejaknya menandai satu tujuan, menyelesaikan apa yang tertunda, menghapus nama Bimo dari daftar hidupnya. Luka di rusuknya masih terasa, denyut sakit itu tak membuatnya melambat, justru menjadi pengingat bahwa dia masih hidup untuk satu alasan, balas dendam. Di ujung pasar, sebuah gudang tua berdiri, kusam dan rapuh, tapi di sanalah pusat dari semua pengkhianatan bermuara. Pintu besi berkarat terbuka perlahan, suara engselnya melengking, seolah menyambut kematian yang datang mengetuk. Di dalam, Bimo sudah menunggu, duduk santai di atas peti kayu, pisau kecilnya berputar di antara jari-jarinya. Senyum sinis terukir di wajahnya, tetapi sorot matanya penuh kewaspadaan. "Aku kira kau sudah mati di lorong itu, Rak," suaranya terdengar ringan, tapi mengandung racun. Raka tidak menjawab, tatapannya cukup untuk berbicara, menembus lapisan kebohongan yang Bimo kenakan selama bertahun-tahun. Tanpa peringatan, Bimo melompat, pisau melesat menuju Raka, menari di udara seperti ular berbisa. Tapi Raka lebih cepat, tubuhnya bergerak dengan presisi brutal, menangkis serangan itu dengan kepalan tangan keras, menghantam pergelangan Bimo hingga pisau terlepas, berputar di udara sebelum jatuh berdecit di lantai beton.
Pertarungan berubah menjadi adu tubuh dan nyali. Tidak ada strategi rumit, hanya pukulan, tendangan, dan amarah yang tak tertahan. Setiap benturan terdengar seperti dentang lonceng kematian, menandai detik-detik terakhir sebuah persahabatan yang telah lama terkubur. Bimo mencoba melawan, tapi Raka bukan sekadar pria dengan dendam, dia adalah badai yang telah menunggu terlalu lama untuk meledak. Tinju Raka menghantam wajah Bimo, membuat darah bercampur dengan keringat yang menetes di lantai kotor. Bimo jatuh, terengah-engah, matanya penuh ketakutan, bukan karena rasa sakit, tapi karena menyadari bahwa dia telah kalah bahkan sebelum pertarungan dimulai. Raka berdiri di atasnya, menatap sahabat lama yang berubah menjadi musuh. Tangannya terangkat, siap memberi pukulan terakhir. Namun, detik itu melambat. Kenangan masa lalu berkelebat, tawa di bawah langit Jakarta, janji-janji kosong tentang setia kawan. Raka terdiam sejenak, napasnya berat. Tapi ini bukan tentang belas kasihan. Ini tentang menyelesaikan sebuah bab yang tak pernah tertulis dengan benar. Pukulan terakhir mendarat, menghancurkan bukan hanya wajah Bimo, tapi juga semua beban yang Raka bawa selama ini. Saat dia melangkah keluar dari gudang, matahari mulai naik, cahayanya hangat di kulit yang dingin karena malam panjang. Tidak ada sorak kemenangan, hanya keheningan yang menyelimuti Tanah Abang. Raka tidak menoleh ke belakang. Dia tahu, legenda tidak diciptakan untuk dikenang sebagai pahlawan, mereka hanya bagian dari cerita yang tak pernah benar-benar selesai. Cahaya matahari menembus celah sempit di antara rongsokan atap pasar Tanah Abang, mengguratkan garis-garis terang di jalanan basah yang baru saja melewati malam penuh darah. Raka berjalan perlahan, langkahnya berat, bukan karena luka fisik yang menganga di tubuhnya, tapi karena beban jiwa yang tak bisa dihapus sesederhana mengeringkan darah di kulit. Setiap detak jantungnya terasa hampa, seolah-olah tujuan yang selama ini membakar semangatnya telah lenyap bersama tubuh Bimo yang tertinggal di gudang tua. Balas dendam telah tuntas, tapi mengapa rasa kosong itu justru menggerogoti lebih dalam? Di sudut pasar, sekelompok pedagang kecil memperhatikan dari kejauhan. Wajah-wajah yang dulu menunduk karena takut kini mendongak, menatap sosok pria yang pernah jadi legenda dan kini berdiri di hadapan mereka, bukan sebagai pahlawan, bukan juga sebagai musuh, melainkan bayangan dari dunia yang tak lagi mereka pahami. Tak ada sorak kemenangan, hanya tatapan bisu yang menyimpan rasa hormat dan ketakutan dalam takaran yang sama. Raka tidak peduli, dia tak pernah menginginkan pujian atau penghormatan. Yang dia butuhkan sudah diambil bertahun-tahun lalu, persahabatan, kepercayaan, dan bagian dari dirinya yang hancur bersama pengkhianatan Bimo. Langkahnya membawanya menuju jembatan kecil di pinggiran pasar, di mana aliran air kotor mengalir tenang, membawa sisa-sisa kehidupan kota. Ia berhenti, menatap refleksi wajahnya di air yang keruh, wajah asing yang dipenuhi luka, mata yang kehilangan kilau kehidupan. Tangannya meraba bekas darah kering di pipinya, mencoba merasakan apakah dia masih manusia, atau hanya sisa dari legenda yang tak lagi punya tujuan. Di tangannya, pisau kecil milik Bimo berkilat di bawah sinar matahari, dingin dan sunyi, seperti kenangan yang tak bisa dihapus. Raka menggenggam pisau itu erat-erat sebelum akhirnya melemparkannya ke sungai, suara percikannya kecil, nyaris tak terdengar di tengah hiruk-pikuk pasar yang mulai hidup kembali. Tapi bagi Raka, suara itu adalah tanda berakhirnya satu bab dalam hidupnya, bab yang ditulis dengan darah, air mata, dan pengkhianatan. Dia berbalik, meninggalkan segalanya di belakang tanpa menoleh. Legenda tentang Raka, si tangan baja, akan terus hidup, berbisik di antara lorong-lorong pasar, diceritakan dalam bisik-bisik takut dan kagum. Tapi bagi Raka sendiri, dia hanyalah bayangan tanpa nama, berjalan di antara manusia tanpa tempat untuk pulang, tanpa cerita untuk diceritakan kembali. Dan itulah akhirnya, bukan kemenangan, bukan kekalahan, hanya seorang pria yang akhirnya melepaskan segalanya. Langit Jakarta merona jingga, seolah-olah mencoba menutupi luka yang tertinggal di tanahnya. Raka melangkah menyusuri trotoar yang retak, membiarkan jejak basah dari sepatu yang sudah usang tertinggal di belakangnya. Angin sore berembus pelan, membawa aroma debu, asap, dan samar-samar bau besi, bau yang terlalu akrab baginya. Langkahnya tak punya tujuan, hanya mengikuti naluri, seperti kapal terombang-ambing di lautan tanpa pelabuhan. Dendamnya sudah selesai, musuhnya telah tiada, tapi hatinya tetap kosong, lebih sepi daripada malam paling sunyi yang pernah ia lewati. Di sebuah kedai kopi tua yang nyaris tak terlihat di antara deretan bangunan kusam, Raka duduk sendirian.
Lampu redup menggantung di atas meja reot, cahayanya bergetar pelan seiring angin yang masuk dari celah jendela. Secangkir kopi pahit mendingin di depannya, tak tersentuh. Matanya menatap kosong keluar jendela, menembus keramaian yang tak lagi berarti. Wajah-wajah asing berlalu lalang, sibuk dengan kehidupan mereka, sementara dia hanya duduk, terjebak di antara masa lalu yang menyakitkan dan masa depan yang tak pernah ia bayangkan. Seorang anak kecil melintas di depan kedai, tertawa riang sambil berlari mengejar bola plastik. Tawa itu, sederhana namun menusuk, menghantam dada Raka lebih keras dari pukulan manapun. Ia teringat akan masa kecilnya, saat hidup belum dipenuhi dendam, saat tawa bukan sesuatu yang mahal. Tangannya mengepal di atas meja, gemetar bukan karena takut atau marah, tapi karena rasa kehilangan yang tak bisa dia jelaskan. Semua yang dia pikir akan memberi kepuasan, balas dendam, kemenangan, pengakuan, ternyata hanya meninggalkan ruang kosong yang lebih dalam. Malam merangkak pelan, menelan sisa cahaya terakhir. Raka berdiri, meninggalkan kedai tanpa sepatah kata. Dia berjalan ke arah yang tak pasti, tanpa peta, tanpa tujuan. Namun, malam menggantung seperti tirai hitam di atas kota Jakarta, membiarkan lampu-lampu jalan berkelip redup seolah ikut lelah menunggu waktu berlalu. Raka terus melangkah, menapaki jalanan yang terasa lebih asing dari sebelumnya. Lorong-lorong sempit, gang berliku, dan suara-suara samar kota yang tak pernah tidur hanya menjadi gema yang mengisi keheningan dalam pikirannya. Dendam yang pernah menjadi bahan bakarnya kini telah padam, meninggalkan abu yang menyesakkan dada. Ia berjalan bukan untuk mencari jawaban, tapi karena diam berarti harus menghadapi kekosongan yang menjerat di pikirannya. Langkahnya membawanya ke sebuah jembatan tua di pinggir kota, menghadap ke aliran sungai yang tenang namun gelap. Airnya memantulkan pantulan lampu kota yang gemetar di permukaannya, seperti hatinya sendiri, bergetar tanpa arah. Raka berdiri di tepi jembatan, menatap ke dalam kegelapan yang menganga di bawah sana. Angin malam menyapu pelan, dinginnya menembus jaket lusuh yang masih melekat di tubuh penuh bekas luka. Bukan luka fisik yang membuatnya rapuh, melainkan kesadaran bahwa hidupnya hanyalah serangkaian pertempuran yang tak menyisakan apa-apa di akhir. Namun, dalam keheningan itu, suara kecil menghentikan langkahnya. Seorang anak lelaki berdiri tak jauh, memandangi Raka dengan tatapan polos. Wajah anak itu kotor, bajunya lusuh, tapi matanya menyimpan sesuatu yang Raka pikir telah hilang, rasa ingin tahu yang tulus, tanpa takut, tanpa prasangka. "Om, kenapa berdiri sendirian?" tanya si anak, suaranya lirih tapi cukup kuat untuk menggetarkan hati yang beku. Raka menoleh perlahan, menatap anak itu, lalu berjongkok, mencoba melihat dunia dari sudut yang berbeda, bukan dari puncak dendam, tapi dari dasar yang sederhana. Raka tak menjawab, hanya mengangguk pelan, lalu berdiri kembali. Tapi kali ini langkahnya tidak lagi berat. Ia menyadari bahwa hidupnya memang tidak pernah tentang akhir yang sempurna. Dendam telah tuntas, namun hidup tak berhenti di sana. Ada lebih dari sekadar luka dan pengkhianatan. Ada harapan kecil yang muncul di tempat tak terduga, bahkan di tengah kegelapan yang pekat. Ia melangkah pergi, meninggalkan jembatan itu dengan punggung tegak, bukan sebagai legenda atau bayang-bayang masa lalu, melainkan sebagai seorang pria yang akhirnya memahami, kadang, yang kita butuhkan bukanlah kemenangan, tapi keberanian untuk terus melangkah, bahkan ketika semua alasan untuk berjalan telah hilang. Dan di balik hiruk-pikuk kota yang tak pernah benar-benar tidur, Raka menghilang, bukan sebagai mitos, bukan sebagai cerita, tapi sebagai manusia.